Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mencekal mantan PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin untuk bepergian ke luar negeri. Selain Bahtiar, 5 orang lainnya juga dicekal. 3 dari 5 orang itu adalah aparatur sipil negara atau ASN Pemprov Sulsel, seorang direktur perusahaan dan seorang karyawan. Pencekalan itu diumumkan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Didik Farhan Ali Syahdi, di kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selasa 30 Desember sore. Kata Didik, langkah pencekalan ini untuk memastikan penyidikan berjalan dengan lancar dan mencegah kemungkinan para pihak mempersulit atau melarikan diri ke luar negeri. Sebelum pengajuan cekal ini, tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Sulsel telah melakukan pemeriksaan maraton terhadap mantan PJ Gubernur Sulsel pada Rabu 17 Desember. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 jam guna mendalami kebijakan terkait proyek pengadaan bibit nanas senilai 60 miliar rupiah. Penyidik menduga adanya praktik penggelembungan harga atau markup serta indikasi pengadaan fiktif. Status ke-6 orang yang dicekal saat ini masih sebagai saksi. Tim penyidik terus mendalami proses perencanaan dan penganggaran pengadaan bibit nanas tersebut. Kasus markup pengadaan bibit nanas yang berpotensi merugikan keuangan negara. Langkah pencekalan ini untuk memastikan proses penyidikan berjalan dengan lancar dan mencegah kemungkinan para pihak tersebut mempersulit atau melarikan diri ke luar negeri di tengah proses penyidikan yang telah kami lakukan. Adapun ke-6 yang kami ajukan untuk dilakukan pencekalan luar negeri, 1, Saudara BB, laki-laki 54 tahun, pekerjaan PNS, mantan PJ Gubernur Sulsel. Kedua, HS, laki-laki 51 tahun, pekerjaan PNS pada Pemprov Sulawesi Selatan. Kemudian ketiga, RR, perempuan umur 35 tahun, pekerjaan PNS. Keempat, Saudara UN, perempuan 49 tahun, pekerjaan PNS. Kelima, Saudari RN, perempuan 50 tahun, pekerjaan wira swasta atau direktur PT AAN. Dan keenam, Saudara RE, laki-laki 40 tahun, pekerjaan swasta. Sebagaimana ketahui bahwa kasus ini sudah tahap penyidikan dan kita sudah mulai melakukan penggeledahan di beberapa tempat, di kantor gubernur, dinas pertanian, kemudian di Goa, di Bogor. Kemudian kita juga sudah memeriksa puluhan saksi dan sudah mengajukan sudah koordinasi dengan perhitungan kerugian negara dengan BPKP. Maka kami hari ini mengajukan cekal guna memperlancar proses penyidikan. Karena juga hari ini sebenarnya kita manggil 3 orang untuk diperiksa. Ternyata tidak hadir ketiganya, 1 sakit, yang 2 tidak ada keterangan sampai sekarang. Maka di antara alasan itu juga untuk proses memperlancar penyidikan kami ajukan pencekalan. Mungkin itu saja teman-teman. Mungkin untuk kasusnya sudah ada semua kan, bahwa kasus ini adalah pengadaan bibit yang intinya kita sudah periksa semuanya. Ternyata hanya ketika periksa itu realnya hanya 4,5 miliar dari anggaran 60 miliar. Itu saja teman-teman semuanya.
Mungkin ada pertanyaan? Kalau 3 orang yang dipanggil itu Pak, yang tidak hadir siapa-siapa itu Pak? Yang tidak hadir RM, Direktur PT AN, kemudian Saudara UN, PPK ya, PNS, dan 1 RE, pekerjaan swasta yang di Bogor. Pak, kalau ex gubernur ini apakah sebelumnya pernah diperiksa, Pak? Ya. Sudah kita pernah periksa seminggu yang lalu. Terima kasih ya. Siapa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.